Di hikamnya kayak gini seru. Sepembahasan aja jelas. Nah, HP dipakai ngaji gitu mah kan diberek kalau Allah mau halus ke ngaji. Yang IP-nya. Tong orang menang tuh ke. Oh. Kayak jadi saha pangerana kayak. Oh. Jadi Allahna saha. Kumaha pasti hanawe. Tapi mengharap mah enggak apa-apa kemarin tadi. Harap enggak apa-apa. Tapi habis nyeri. Tapi masih hamba amatir. PK. Hamba pro itu nggak punya hak untuk berharap. Berharapnya aja nggak berhak. Udah mulai. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Idza atlaqo jika memutlakan atau membuat terucap siapa Allah asana kepada pujian ay alsinatan nasi kepada lidah-lidah manusia bisa naik dengan memuji alaika atasmu walasta dan tidak ada siapa kamu itu bi ahlin ahli ayawal halu tegasnya adapun keadaannya itu anaka sungguhnya kamu itu lasta tidak ada siapa kamu itu ahlan ahli lima kepada pujian yusnuna yang memuji siapa nasbihi dengan ma'alaika atasmu tidak ahlinya maksudnya begini tadi ketika Allah membuat lidah manusia itu terucap memujimu sedangkan kamu tidak ahli tidak seperti kenyataannya gitu manusia memujimu soleh padahal kamu tidak soleh gitu maksudnya. Nah, tidak berhaknya atau tidak ahlinya itu imali adami wujudi dzalika. Ada kalanya tidak ada wujudnya itu mayusnuna alaika fika di dalam dirimu. Nah, memang sifatna gitu. Disebut soleh, emang kesolehan itu dalam diri kita sama sekali. Imali adami wujudi dzalika fika auli kaunika atau karena adanya dirimu itu maiban cacat bil uyubi dengan beberapa celah al asliyati yang asli wal aridoti yang dan yang baru. Jadi tidak ahlinya itu ada dua kemungkinan begitu. Tidak ahli terhadap apa yang dipujikan manusia kepada kita itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama kita tidak ahli dalam apa? Tidak ahli dengan pujian manusia itu memang sifat itu nggak ada sama sekali di diri kita. Disebut soleh, ya kita tidak ahli dalam soleh itu ada kalanya memang kesolehan itu tidak ada dalam diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinannya kesolehannya ada, tapi kita itu kemasukan aib yang asli atau yang baru. Udah ada sifat kesolehan, tapi di perjalanannya, pada perjalanannya itu kita kesolehan kita yang udah ada itu terganggu dengan aib yang asli atau aib yang baru. Contoh kita dianggap soleh lah begitu ya, udah ada kesolehan. Sebetulnya dalam diri kita udah ada kesolehan, itu kemungkinan kedua ya. Udah ada kesolehan, tapi kesolehan yang sudah ada dalam diri kita itu terganggu dengan aib yang asli, ya bahwa kita itu memang manusia ya, pasti punya aib yang asli. Atau aib yang baru di perjalanannya kita ria, gak ikhlas begitu. Itu maksudnya uyubil asliyah aridoh. Falatas tahiku maka bagaimanapun dua kemungkinan itu kita tidak berhak maka tidak berhak siapa kamu sanaan kepada pujian alaika atasmu. Laula fadlullahi seandainya jika tidak ada adapun anugerah Allah itu maujud alaika atasmu. Wasatruhu dan menutupnya Allah, menutup aibnya Allah, al-jamilu yang bagus.
Jadi pada akhirnya ya, kita tidak berhak terhadap pujian itu. Tidak berhaknya, ada kalanya tadi memang sifat yang dipujikan itu tidak ada dalam diri kita, ada kalanya ada tapi tercela dengan celak yang asli atau yang baru tadi. Sehingga pada akhirnya ya kita tidak berhak akan pujian itu. Seandainya tidak ada anugerah Allah dan satarnya Allah. Jadi kita sengaja kan, bukan kita yang terlihat baik, hanya saja Allah yang menutupi aib-aib kita begitu. Seandainya Allah buka ya, kita nggak berhak betul-betul sama sekali, pada akhirnya tidak berhak. Fa asni, maka pujilah kamu alaihi atas Allah. Bima, dengan perkara huwa yang adapun ma, ulangi, huwa yang adapun Allah itu ahluhu, ahlinya ma. Maka justru selayaknya kalau kita sudah menyadari itu, yang harus dipuji adalah Allah karena sudah menutupi aib kita dan memberikan fadlunya, memberikan anugerahnya. Ayat fal adabu maksudnya gimana? Tegasnya maka adapun tata krama adab itu antusnia, supaya memuji siapa kamu ala sayyidika atas Tuhanmu. Bima, dengan pujian gua yang adapun sayyiduka itu ahluhu, ahlinya ma. Supaya apa? Liyakuna, supaya ada apa dalika itu sana, itu syukron menjadi syukur. Ini mati satrihi, untuk nikmat berupa menutupnya Allah alika atasmu. Wa itla kil alsuni, dan terucapnya lidah manusia bimadhika dengan memujimu. Ma'adami ahliyatika, beserta tidak ada sifat ahlimu, lidzalika kepada itu madhika. Paham ya? Justru yang harus kita puji, kalau kita sudah menyadari tadi kita tidak berhak pada akhirnya akan pujian tersebut, yang berhak hanya Allah, ya justru pujilah Allah langsung, karena sudah menutupi aib kita gitu, membuat orang memuji kita. Supaya apa kita memuji Allah? Supaya itu menjadi bukti syukur kita akan satarnya Allah terhadap kita begitu. Dan janji Allah kalau syukur ditambah, lain syakartum nazidannakum. Kalau dengan cara seperti ini ya kita ditambah-tambahkan soleh sama Allah begitu. Karena tiap kali dicoba dengan pujian manusia, kita kembalikan pujian itu kepada Allah, sehingga Allah tambahkan kesolehannya. Pada dasarnya supaya semakin tambah memujinya kepada Allah. Paham nggak? Karena orang yang sudah sadar seperti itu, tiap kali dipuji, dia balik memuji Allah. Karena sadar dengan ilmunya ini. Maka Allah tambahkan sifat kesolehan dalam dirinya, supaya tambah juga memujinya kepada Allah. Jadi bukan tujuan utama begitu. Tujuan utamanya ya tetap Allah. Makanya alhamdulillah itu ya, alhamdulillah itu alnya itu ya al jinsiyah, listighraqil jinsi, bukan al ma'rifat. Makanya di beberapa kitab tafsir ya, bahkan di awal I'anatul Thalibin syarahnya Fathul Mu'in itu dijelaskan ya bahwa al di situ alhamdulillah itu adalah listighraqil jinsi, di mana hamdu pujian qadim ila qadim, qadim ilal hadis, hadis ilal qadim, hadis ilal hadis, itu semuanya lillah ta'ala. Qadim ila qadim, ya Allah memuji dirinya Allah sendiri, zatnya Allah sendiri. Innallaha ghafurur rahim, dan banyak sekali ya dalam Al-Qur'an Allah memuji diri sendiri, yaitu milik Allah juga. Qadim ilal hadis, Allah memuji Nabi Muhammad ya, innaka la'ala khuluqin azim, milik Allah juga. Hadis ila qadim ya, kita memuji hamba, memuji Allah, Allah maha baik, Allah maha, milik Allah juga. Kita memuji sesama manusia, hadis ila hadis, kamu ganteng, juga milik Allah semuanya. Sehingga alhamdulillah. Nah, selayaknya kita bicara alhamdulillah itu ya dengan hati, dengan artinya begitu. Ongko alhamdulillah tapi mengagungkan diri sendiri, ya itu palsu.
kamu ganteng ya alhamdulillah, tapi wah alhamdulillah. Tapi urang. Jadi fokusnya ke urang. Tidak ya. Ya harus betul-betul menyadari alhamdulillah itu ya kembali ke Allah. Wah hebat kamu bisa dapat beasiswa, hebat kamu pinter banget ranking 1. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya kemana? Ke Allah. Jangan nyangkut di kita gitu. Nah kita kalau nggak ngaji hikam nyangkutnya di kita. Alhamdulillah itu nyangkut. Wah kamu hebat, bisa sodako sekian ratus juta itu. Wah saya mau buat makan aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nyangkut ke dirinya. Paham ya? Jadi harus tembus ke Allah begitu. Alhamdulillah. Itu pun astagfirullahnya, la ilaha illallahnya gitu. Susah. Ya mah ngobrol dah. Pengalaman Ibnu Athaillah diceritakan ya soal rasa itu nggak bisa diomongkan ya. Ini hanya meraba-raba, meren gitu begitu. Jumadika ma'adami ahliyatika lidzalika wala tagtar, dan jangan tertipu siapa kamu bi aqwalil madihina dengan ucapan-ucapannya orang-orang yang memuji. Az-zuhadu adapun orang-orang zuhud itu idza mudihu jika dipuji siapa zuhad itu ay madahahum, tegasnya ketika memuji hum kepada zuhad siapa hadun seseorang minan nasi dari manusia ing qabadu maka mengkerut dahi boleh, mengkerut dahi, jadi itu dah naon istilahna Kerung. ya kerung boleh, ing qabadu maka susah boleh ya. Makna kiasnya boleh. Susah siapa zuhad disuhudihim karena menyaksikannya zuhad asana kepada pujian sodiron kepada yang keluar minal khalqi dari makhluk, wa ghibatihim dan alfa'nya zuhad anir rabbi dari Tuhan, dari Allah. Wa ina mangkabadu hanya saja susah atau mengkerut siapa zuhad khaufal iktirari karena takut tertipu. Bidzalika sanahi dengan pujian tersebut. Fayafutu maka hilang hum kepada zuhad apa nasibuhum bagiannya si zuhad min rabbihim dari Tuhannya si zuhad. Sedangkan wal arifun adapun orang-orang yang ahli ma'rifat itu idza mudihu jika dipuji siapa arifun imba satu maka senang gembira siapa arifun. Kenapa gembira? Li syuhudihim karena menyaksikannya arifin zalika kepada itu madahu minal malikil haqi dari Allah yang maha raja yang maha nyata. Fahu maka adapun arifun itu hadiruna hadir siapa arifun ma'a rabbihim beserta Tuhannya arifun la yusyahiduna yang tidak menyaksikan siapa arifun ma'ahu beserta Allah gairahu kepada selain Allah atau rabbuhum boleh. Qailuna khabar kedua dari hadiruna qailuna lagi mengucapkan siapa arifun sinatul khalqi kepada redaksi atau kalimat sinatul khalqi. Sinatul khalqi adapun lidah makhluk itu aqlamul haqi sebagai penanya Kholik sebagai penanya Allah yang maha. Jadi lisan itu adalah pena takdirnya Allah. Pada hakikatnya yang memuji itu adalah Allah begitu. Sehingga beda ahli zuhud dan ahli ma'rifat ketika dipuji. Nah, di sini perbedaan antara ahli zuhud dan ahli ma'rifat ketika dipuji. Kalau ahli zuhud dipuji itu malah sedih, susah karena pandangannya bahwa pujian itu muncul dari makhluk sehingga dia takut tertipu, ya takut bangga diri begitu. Jadi orientasinya ke sana. Tapi kalau ahli ma'rifat dipuji malah senang, bukan karena sombong, tapi karena mereka memandang ahli ma'rifat itu bahwa pujian itu hakikatnya dari Allah.
lisan manusia itu hanya sebagai pelantara. Jadi ketika orang bilang kita soleh, itu pada dasarnya Allah yang memuji kita soleh. Jadi senang dipuji Allah. Itu ahli ma'rifat. Fa'idha madahu, maka jika memuji siapa khalqu atau nas, syahidah maka menyaksikan siapa arifun, menyaksikan, ulangi, syahidu maka menyaksikan siapa arifun as-sana'a kepada pujian minhu dari Allah. Famba satu maka gembira siapa arifun lidzalika karena itu sana minhu. Wakana dan ada apa sana min apa itu imba satu itu mazidan ditambah fi halihim dalam halnya atau keadaan hatinya arifun. Wa maqamihim dan derajatnya arifun. Kenapa? Li ghaibatihim karena alfanya arifun an anfusihim dari diri sendirinya arifun. Jadi udah tidak memandang dirinya sendiri. Bahkan dia tidak memandang dirinya sendiri. Yang dipuji ya justru lebih dalam lagi. Jadi ketika orang memuji kita, ahli ma'rifat itu memandangnya Allah sedang memuji Allah sendiri. Karena kita ciptaan Allah. Ini lebih dalam lagi. Kalau sebelumnya saya jelaskan orang memuji, ahli ma'rifat memandang pujian itu dari Allah kepada kita. Ini masih menganggap diri kita nih. Yang lebih dalam lagi, pada hakikatnya ketika manusia memuji kita, manusia ciptaan Allah, kita juga ciptaan Allah. Sejatinya menurut ahli ma'rifat yang lebih tinggi derajatnya, Allah sedang memuji dirinya sendiri. Di ghaibatihim an anfusihim fala yahsulu maka tidak hasil indahu menurut arifin apa ijabun bangga diri, rekumaha bangga tuh karena mereka meyakini bahwa Allah sedang memuji dirinya sendiri. Wala igtirarun dan tidak pula hasil apa terbujuk tertipu. Kila dikatakan wahada adapun layah sulu ini itu mahmalu qaulihi tempat diarahkannya sabda kanjeng Nabi SAW rupanya idza mudiha ketika dipuji siapa al mukminu mukmin sejati fi wajhihi di hadapannya si mukmin sejati roba maka bertambah apa al imanu keimanannya fi qalbihi dalam hatinya mukmin. Nah maka pemahaman yang seperti ini barusan para ahli ma'rifat meyakini ketika dipuji itu bahwa Allah sedang memuji dirinya sendiri, itulah tafsiran sabda kanjeng Nabi yang berbunyi idza mudihal mu'min fi wajhihi zadal iman fi qalbihi robal iman fi qalbihi. Ketika seorang mukmin sejati itu dipuji maka imannya berkembang bertambah dalam hatinya ya karena dia meyakini Allah sedang memuji dirinya sendiri. Walidzalika oleh karena ini qauluhu atau mahmalu qauli itu karena ada perkelakuan itu yamdahu memuji siapa al-musannif Ibnu Athaillah As-Sakandari syaikhahu kepada guru spiritualnya, gurunya musannif rupanya Al-Mursi, Abu Sa'id Al-Mursi. Jadi gurunya Ibnu Athaillah Al-Mursi. Wa huwa adapun syaikhuhu itu sakitun diam. Waya kemudian terjadi indahu di samping syaihuhu apa almad ulangi waya kemudian terjadi indahu di sisi syaihuhu apa almadhu pujian terjadi mauqian kepada tempat boleh mauqian kepada tempat aziman yang agung wakada begitu juga ya qau waqa'a terjadi apa? Madhu digoirihi bagi selain syaikhihi minal arifina halnya tetap dari golongan ahli ma'rifat. Wasahibu hadzal maqam adapun pemilik derajat ini itu idza dzamma ketika mencelahu kepada sahibu hadzal maqam siapa ahadun seseorang la yajidu maka tidak menemukan siapa sahibu hadzal maqam fi nafsihi dalam dirinya sahibu hadzal maqam alaihi atas si ahad wala yu'di dan tidak
menyakiti apa zamhu kepada si sahibu hadzal maqam. Kenapa? Li adami syuhudihi, karena tidak menyaksikannya si sahibu hadzal maqam. Azama kepada celaan tersebut, sadiron kepada yang keluar minhu dari si ahad. Ya, karena orang yang memiliki derajat seperti ini kalau dicela pun nggak akan marah. Karena sudah meyakini celaan itu pada hakikatnya adalah dari Allah. Jadi kita sedang ditegur oleh Allah begitu. Ketika ada yang mencela kita, tobah lagi siapa? Dia meyakini ahli ma'rifat bahwa celaan manusia itu ya dari Allah. Jadi kita sejatinya sedang dicela oleh Allah. Dalam hal ini ada yang harus dijelaskan juga ya. Soalnya kaitannya dengan tauhid ya. Tadi kan kalau tingkatan tertinggi ahli ma'rifat mengatakan pada hakikatnya Allah sedang memuji zatnya sendiri gitu ya. Maka kalau dipahami demikian berarti Allah sedang mencela zatnya sendiri. Secara akidah betul seperti itu. Tapi secara adab gak boleh terucap seperti itu. Dalilnya apa? Dalilnya surat apa itu? Yang ketika Nabi Ibrahim ditanya ya. Kemudian dalam ayat berapa itu? Nabi Ibrahim berkata, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Ketika aku sakit, Allah lah yang menyembuhkanku. Padahal sakit dan sembuh itu dari Allah. Tapi untuk perkara jelek, takdir jelek, itu nggak boleh dinisbatkan kepada Allah secara ta'aduban, secara adab kita sebagai makhluk. Tapi secara keyakinan, khairihi wa syarihi min Allah. Kejelekan itu juga dari Allah. Ya. Jadi jangan terucap Allah mencela zatnya sendiri, tidak. Jangan terucap seperti itu. Allah mencela kita. Gitu ya. Kenapa Nabi Ibrahim nggak mengatakan ketika aku dibikin sakit oleh Allah, Allah lah yang menyembuhkanku gitu. Tapi kalau sakit kan jelek ya, nisbatnya jelek. Tapi dinisbatkan ke dirinya sendiri. Wa idza maridtu aku, kalau aku sakit. Padahal aku sakit itu ya dibikin oleh Allah, dibuat sakit oleh Allah. Yuhyi wa yumit, yashfi wa yumrid, wa tam wa yumarid. Jadi menyakitkan, menyembuhkan, mematikan, menghidupkan ya semuanya dari Allah. Cuman untuk perkara jelek itu jangan dinisbatkan kepada Allah secara adab begitu. Jadi keyakinan betul ya, pada hakikatnya ya, Allah memuji zatnya sendiri, tapi dalam hal kebalikannya itu nggak boleh dikatakan Allah mencela zatnya sendiri, tidak boleh. Meskipun secara keyakinan harus meyakini seperti itu, tapi secara adab nggak boleh, gitu ya. Nantinya terjebak dengan pemahaman Jabariyah ya. Ketika kita mengatakan Allah mencela zatnya sendiri, padahal Allah mah mencela zatnya sendiri, orang mah date lainan naon lah gitu. Ya, itu jadi cuci tangan kitanya begitu. Ya, nggak boleh gitu. Gitu ya. Karena nanti lebih dalamnya lagi, tidak setiap yang dikehendaki itu diridhoi. Ya, dalam Ihya Ulumuddin dikatakan tidak semua yang dikehendaki itu diridhoi. Allah menghendaki ada maksiat ya. Tapi Allah tidak meridhoi maksiat. Beda ya. Ridho itu di atas kehendak. Kayak kita menghendaki apa misalkan. Contoh dalam Ihya itu dicontohkan begini. Ketika kita dituduh misalkan, tapi contohnya nggak persis di kitab, cuman satu pemahaman ya. Ketika kita dituduh misalkan, dituduh mencuri, ya dituduh maling, padahal kita tidak mencuri. Tapi bukti kuat menuju terarah kepada kita. Kita sebagai korban keadaan. Apa yang akan kita lakukan untuk bisa membuktikan bahwa kita itu tidak mencuri? Mungkin kita akan beranjak, memberanikan diri, ayo kita buktikan, begitu kan?
dengan cara yang terkesan memojokkan kita begitu. Contoh misalkan, ya kita rela misalkan membuat suatu umpan pancingan ya agar pencuri aslinya itu muncul. Kita taruh uang kita misalkan 1 juta itu sengaja biar dicuri sama pencuri aslinya begitu. Kita menghendaki kan? Tapi apa kita meridhoi uang itu diambil? Enggak. Paham ya? Jadi tidak setiap yang dikehendaki itu diridhoi. Mana ada yang rela uangnya diambil gitu. Tapi kan dikehendaki. Ya, Malingnya untuk keluar. membuktikan bahwa Malingnya muncul. iya. Menghendaki kan? Tapi tidak diridhoi untuk diambil. Kalau diridhoi plus menghendaki plus diridhoi, berarti dia mencelakai dirinya sendiri. Semakin memperkuat dirinya terlibat begitu. Nya dikehendaki gitu ya, nya diridhoi begitu ya. Makin habis duit. Berarti kan makin habis duitnya, makin nya di penjaranya, nya beak duit. Nah, dia berarti kan mencelakakan diri sendiri. Tapi kan nggak diridhoi. Nah, itu contohnya. Dalilnya apa itu yang ada ayatnya itu? Allah menciptakan segala sesuatu. Wa ma taf'alun itu wa salatu. Khaliqu kulli syai'in wa ma taf'alun. Apalagi ayatnya enggak apa Al-Qur'annya. Ada. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu cenah udah. Enggak dulu. Mau nanya lagi enggak? Jawab, mau nanya lagi? Mau apa sih?